Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Dan kali ini kita mau bikin video lagi ya. Ini kok miring ya. Oke, kali ini kita mau buat video. Kemarin kalian pasti udah tahu kalau kita dapat HP Redmi Note 13 nih. HP-nya ada di sini ya. Dan kali ini saya mau berpendapat. Ini menurut saya pribadi tentunya. Saya suka dan tidak sukanya saya sama HP Redmi Note 13 setelah sekilas saya dapetin HP ini ya teman-teman. Apalagi kalau dimendang-mindingin dengan seri sebelumnya. Nanti bakalan saya sebutin lah ke kalian. Mungkin ada pemikiran kita yang sama ataupun tidak, ini tentunya karena cuman pendapat pribadi gitu ya. Kalian bisa sharing-sharing juga di kolom komentar. Buat kalian yang belum beli HP ini, kalian perlu juga ikuti video ini sampai selesai ya, karena kalian juga bisa jadikan perbandingan kalian nantinya untuk tetap lanjut melabuhkan hati kalian untuk membeli ini HP atau tidak gitu ya. Jadi seperti biasa, tanpa basa-basi kita langsung aja lanjut pada bagian seperti ini dia untuk video reviewnya. Oke teman-teman, kita mulai langsung daripada bagian pertama. Seperti biasa pada bagian build quality-nya dan juga ya desain gitulah ya teman-teman. Untuk pada desain bagian belakang di sini saya sebenarnya udah suka untuk desain HP Redmi Note 13 di sini karena dia udah mengkotak banget pada bagian desainnya. Cuman ada satu sih yang menurut saya pribadi di sini jadi sesuatu yang kurang nyaman sih menurut saya. Ini menurut saya pribadi, namanya juga asumsi. Pada bagian backdoor teman-teman, dia mudah banget tuh nempel sidik jari, jadi kelihatan kotor banget tuh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Jadi kalian bisa lihat lah untuk Redmi di series Note sebelumnya seperti Redmi Note 11 dan juga Redmi Note 12, dia masih mengusung desain yang bisa dibilang masih ngedoff teman-teman. Jadi di sana masih aman pada bagian backdoornya di sini, dia nggak mudah nempel sidik jari kecuali tangan kalian mungkin berminyak gitu ya. Dan pada HP Redmi Note 13 di sini dia nempel banget sidik jari. Jadi menurut saya ini secara desain udah ada downgrade. Dan juga pada bagian kamera, memang kameranya ini udah terlihat lebih ngeboba ya teman-teman. Tapi entah kenapa ya, saya pribadi itu lebih suka series Redmi Note 11 dan juga Redmi Note 12 yang masih dipakein frame gitu teman-teman. Ya kalau secara fitur kurang lebih hampir masih sama ya, tapi saya nggak suka sih ya. Ini kalau saya pribadi lihatnya kayak gini, lebih mirip ke Redmi 12 biasa gitu ya. Nggak mirip sama series Note yang pada umumnya gitu, yang seperti yang kemarin-kemarinnya gitu maksudnya. Kalian bisa lihat sendirilah di sini. Ini kalau diperhatikan secara seksama kurang lebih mirip banget sama Redmi 12 teman-teman. Cuman ngegeser satu kamera di sini pada bagian atas gitu aja teman-teman. Dan ya ini dikasih ring gitu ya, kayak gini nih dikasih ring. Ini cuman perbedaannya. Cuman secara penglihatan kalau dibanding-bandingkan ini lebih mirip Redmi 12 ketimbang Redmi Note series gitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat tuh. Ini mungkin Redmi kebingungan juga ya, mau dikasih frame takutnya nanti malah mirip sama Infinix, mungkin begitu ya teman-teman. Jadi dibuat kayak gini, jadi lebih kesannya itu kalau saya pribadi lebih suka seri sebelumnya secara desain pada bagian kameranya yang masih ada frame dan terlihat lebih oke gitu ya teman-teman, dan nggak makan tempat. Kalau ini sih kayaknya udah makan tempat banget. Ada ini dual kamera, satu lagi 3 kamera, LED flash ada di bagian bawah yang udah besar banget gitu, dan masih dikasih tulisan kayak gini, jadi kayak makan tempat pada bagian atas. Ini terlihat yang bener-bener rame pokoknya teman-teman. Itu sih menurut saya pribadi yang nggak saya suka pada desainnya di sini ya. Mungkin ini kembali ke selera masing-masing ya, ini karena ya ini pendapat saya pribadi juga kan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya lain-lainnya saya sudah suka banget semuanya, cuman satu yang bisa dibilang ini downgrade teman-teman ya, downgrade yang nggak pas, mempengaruhi nilai jual juga ataupun pendapat kalian. Pada bagian SIM-nya di sini dia hybrid teman-teman. Jadi bisa dual SIM tanpa SD card atau satu SIM dan SD card gitu ya.
kayak gitu teman-teman. Jadi saya kurang suka itu. Lain-lainnya udah oke. HP-nya di sini udah stereo tuh, udah ada tempat jack audionya di sini lengkap ya teman-teman. Pokoknya untuk fitur-fitur lainnya udah oke. Dan lagi ini dia yang saya sukai, upgrade-nya adalah pada bagian fingerprint. Fingerprint kalau sebelum-sebelumnya ada di bagian samping ya, ini udah ada in display teman-teman, dan responsif banget, pokoknya ajib dan mantap banget. Dan suka yang kedua adalah pada bagian desain layarnya. Kalian bisa lihat tuh, mau ngebahas bezel di sini rata teman-teman, atas bawah samping semuanya rata dan tipis banget teman-teman. Dan juga udah punch hole di bagian tengah yang kecil kayak gini. Saya suka banget yang punch hole yang di tengah dan kecil seperti ini teman-teman. Ya kalau dibandingin sama seri sebelumnya, di sini dia sama aja, nggak ada yang upgrade yang pas wah banget. Redmi Note 12 refresh rate-nya juga sama-sama dengan Redmi Note 13, pakai refresh rate-nya di 120 Hz. Layarnya juga AMOLED dan juga udah pakai Full HD Plus ya, mungkin lebih terang Redmi Note 13 dikit aja gitu ya teman-teman. Secara desain udah oke ya, seperti yang kalian tahu tadi. Yang mungkin jadi kekurangan satu pada bagian desain kameranya, kemudian pada bagian build quality-nya di bagian SIM, tempat SIM-nya yang masih hybrid teman-teman. Lain-lainnya udah oke dan cakep banget. Nah, selanjutnya kita cek bagian softwarenya ya teman-teman. Untuk tentunya update sistemnya Redmi Note 13 lebih update. Dia perdana rilis udah pakai versi 14, nanti pastinya dapat update-update selanjutnya gitu ya teman-teman. Dan juga dia punya varian internal yang lebih besar ketimbang Redmi Note 12 ataupun pendahulunya. Kalian bisa lihat nih, di sini yang saya pegang variannya RAM 8 dengan internalnya 256 GB, bukan 100 lagi ya teman-teman. Udah cakep pokoknya tuh. RAM 8 plus 4 ada extended RAM-nya teman-teman. Jadi untuk variannya di sini udah upgrade ya, cuma dikurangi ini. Mungkin karena upgrade internal ini ya, jadinya ya hybrid di sini. Jadinya pengurangannya di bagian sininya. Itu ya mungkin ya teman-teman. Secara dapur pacu dan lain-lain di sini nggak ada upgrade ya teman-teman. Sama-sama pakai itu Snapdragon 685. Ya mungkin secara performa kurang lebih sama di HP ini ya teman-teman. Saya nggak coba bandingin karena Redmi Note 12 saya yang kemarin udah sold out duluan. Ya intinya ini hanya sebatas apa yang saya lihat secara sederhana aja gitu ya teman-teman. Jadi untuk bagian dapur pacu dan lain-lain di sini udah nggak ada upgrade yang bener-bener wah banget. Ini ya pada bagian ini aja, karena memang Redmi Note 13 di sini dia cuma dua varian aja, varian RAM 8 dengan internalnya 128 GB dan varian RAM 8 dengan internalnya 256 GB. Beda dengan Redmi Note 12 yang punya varian itu banyak banget. Ada yang RAM 4128, 6128 dan 8128 ya, mengikuti jejak pendahulunya Redmi di Redmi Note 11 gitulah ya teman-teman. Dan ini ngupgrade cuman ready RAM 8 dengan internalnya ada yang berbeda di 256 gitu ya teman-teman, tapi menghilangkan triple slot ini teman-teman. Sih kalau kalian gimana menurut kalian? Kalian lebih memilih ini triple slot atau yang ya udah kayak gini aja gitu ya teman-teman. Ya. Untuk selanjutnya kita beralih pada performa kameranya. Untuk resolusi di HP Redmi Note 13 di sini saya suka karena dia udah lebih gede ya. Resolusinya udah di 108 megapiksel ketimbang pendahulunya yang masih 50 megapiksel ya teman-teman. Cuman setelah saya coba-coba gitu ya, menurut kacamata awam saya yang cuma jualan HP second, dapat HP yang nggak pas di review yang bener-bener detail banget cuman buat jualan, ya hasilnya sih sama aja. HP ini nggak ada yang pas upgrade yang wah banget ya, cuman megapikselnya aja yang lebih tinggi gitu teman-teman. Kalian bisa lihat lah di sini. Untuk fitur-fiturnya ya sama ya, mungkin bedanya di fitur 108 megapikselnya ini aja gitu ya teman-teman. Lain-lainnya sama, ada potret malam hari dan ultrawide-nya juga sama kayak gini-gini lah. Kalau
untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama, jadi nggak ada upgrade yang signifikan lah untuk bagian ini. Apalagi pada bagian perekaman dia cuman mentok di 1080 30 fps. Mana ya tuh, kalian bisa lihat tuh 720 gini aja, nggak ada yang 4K ataupun 60 fps. Kalau ini dikasih 60 fps pastinya bakalan kerasa banget upgrade-nya ya teman-teman, bukan cuma ya sekedar mindah nih kayak Redmi 12 jadinya ya teman-teman. Ya gitulah, ya mungkin Redmi nggak mau kehilangan desain boba-boba ala boba-bobaan HP-HP itulah ya teman-teman. Daya saingnya mungkin hanya bagian sana aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk video kita kali ini ya. Yang saya lupa di sini saya nggak sebutin baterai dan juga chargernya ya, intinya karena sama dengan Redmi Note 12 pada seri sebelumnya, sama-sama di 5000 mAh dan support chargernya di 33 watt gitu ya teman-teman. Dan apa yang saya sampaikan tadi mungkin juga nggak sama dengan apa yang kalian pikirkan gitu ya. Kalian bisa komen-komen di kolom komentar, kita sharing-sharing bareng. Siapa tahu dengan sharing yang kalian berikan ataupun komentar yang kalian berikan tentang HP ini bisa jadi referensi ke teman-teman kita yang lain yang masih ingin membeli HP ini, mau lanjut atau tidak gitu ya teman-teman. Dan ya gitu aja untuk video kita kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.